Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya pada tayangan sebelumnya, ya, yaitu mengenai bahasan sebelumnya, yaitu tentang ilmu kesaktian peninggalan dari Kanjeng Sunan Kalijaga, yaitu mengenai tentang sebuah ajian, ya, ajian yang dimiliki Kanjeng Sunan Kalijaga, yaitu ajian serat jiwa. Pada tayangan sebelumnya, ya, saya itu memberikan tentang ajian serat jiwa, ya, mengenai 10 tingkatan ajian serat jiwa yang merupakan peninggalan dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, untuk kali ini saya akan membahasnya satu persatu, ya, seperti janji yang pernah saya tuangkan di tayangan sebelumnya, ya. Nah, baiklah, untuk sobat Kalbun semua, kembali lagi saya ingatkan bagi sobat yang belum pencet subscribe, ya, tolong dipencet dulu itu subscribe-nya. Itu gratis, ya, tidak saya pungut bayar, tidak, ya. Itu hanya sebagai tanda saja bahwa sobat itu tetap menjalin silaturahmi dengan Kalbun channel ini, ya. Oke, seperti itu. Sebelum kita masuk ke dalam intinya, nah, itu saya minta monggo itu di subscribe dulu agar kita nanti bisa lebih leluasa lagi untuk pembahasannya, ya. Nah, sudah dipencet itu subscribe-nya. Nah, baik, kita mulai sekarang, perlahan tapi nanti bisa dipahami oleh sobat-sobat semua, ya, oleh sobat Kalbun semua, ya. Akan saya berikan suatu kata kalimat yang menginspirasi, ya, karena ini sering juga para ustadz, para kiai yang mengungkapkan, ya, ungkapan-ungkapan ini, yaitu barang siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah diketahuinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Itu istimewanya seperti itu. Dan beritahukan serta kabarkanlah ilmu yang Anda miliki, walaupun hanya sepatah dua patah kata. Nah, itu terdapat di dalam sebuah hadis, ya. Oke, sobat Kalbun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai masuk, ya, perlahan-lahan aja biar nanti kita bisa memahami, ya. Anda sobat yang meminta saya untuk menayangkan hal ini bisa memahami dan mempelajarinya dengan baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dapat mempelajari dari ajian serat jiwa tahap yang pertama ini, Anda diharuskan untuk melatih, memasukkan energi batin tingkat tinggi, yaitu tingkat ajian serat jiwa di tingkat yang pertama ini, yaitu
saya sebutkan. Yang tingkat pertama itu kan ajian serat cakra manggilingan. Nah, ajian serat cakra manggilingan. Kita harus memahami ya bahwa dalam tubuh setiap manusia itu terdapat 7 cakra sebagai pusat energi pembangkit, sebagai pusat energi kekuatan dari dalam batin kita ya. Itu terdapat di dalam setiap jiwa manusia, dalam tiap tubuh manusia. Yang kita tahu fungsinya itu berbagai macam fungsi ya, sebagai pembangkit dari kekuatan energi di dalam tubuh kita. Itu yang pertama harus kita ingat gitu ya. Dari ketujuh cakra tersebut ya, meliputi cakra mahkota, kemudian solar plexus ya, solar plexus, kemudian tenggorokan, jantung, kemudian mata ketiga itu terdapat di antara 2 alis mata kita ya. Kemudian abdominal ya, abdominal, dan dasar dari energi tersebut ya, dasar dari energi cakra manggilingan tersebut. Dari setiap cakra merupakan putaran energi vital yang bergetar secara aktif, kemudian melebar melalui permukaan tubuh kita ya. Kemudian mengeluarkan gelombang-gelombang getaran elektromagnetik yang dikenal dengan aura. Setiap manusia memiliki aura tersebut ya. Setiap manusia memiliki aura tersebut ya. Di pusat-pusat energi inilah ya, pikiran kemudian perasaan pertama kali itu sangat berperan ya. Secara langsung itu mempengaruhi dan mengatur seluruh fungsi tubuh, metabolisme dan sirkulasi yang ada di dalam tubuh kita ya. Termasuk dalam hal reproduksi ya, pada tingkat energi ini. Nah, pengalaman membuktikan kebenaran adanya cakra-cakra tersebut ya. Ketika energi di dalam cakra itu mengalir bebas dan terbuka, seseorang akan menciptakan suatu keadaan yang seimbang ya, dan tubuh terasa akan sehat dalam sistem kekebalan tubuh kita ya. Kita semua tahu akan warna yang bervibrasi menurut frekuensi yang sempurna. Nah, warna-warna tersebut itu akan melingkupi di dalam kehidupan atau aliran di dalam energi tubuh kita ya. Ketika warna-warna tersebut bervibrasi menggunakan campuran-campuran dan memadukan antara warna satu dengan warna yang lainnya, itu akan menjadi sebuah aura yang memunculkan cahaya putih
yang sempurna, ya, putih yang sempurna. Itu merupakan dari pembauran dari berbagai warna yang muncul di dalam energi aliran tubuh kita. Nah, itu biasanya sebuah sebuah radiasi dari inti kristal yang ada di dalam tubuh atau diri setiap orang. Ini kita bahas yang cakra pertama. Cakra pertama ini cakra mahkota. Cakra mahkota itu berada di kepala kita, ya, di puncak kepala kita, yaitu terdapat kelenjar otak kecil, ya. Di sini terdapat kelenjar otak kecil. Ini semua yang berfungsi sebagai pusat spiritual, yaitu tempat jiwa yang tak berumah, jiwa yang tak berumah, yang berhubungan langsung dengan sebuah pusat atau sumbernya spiritual, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sumber ini, tempat ini, di mana keinginan-keinginan seseorang atau manusia itu akan muncul, ya, ke dalam kepribadian dan hidup sehari-hari kita. Itu munculnya di situ, di dalam otak kecil kita. Karena di dalam otak kecil itu selalu berputar-putar asa, harapan, ataupun keinginan, ya. Seperti yang terjadi, yaitu keinginan-keinginan spiritual yang bisa kita identifikasi secara pribadi, yang tak bisa dibatasi. Keinginan manusia itu tidak bisa dibatasi. Adanya keinginan itu selalu meningkat dan meningkat. Nah, itulah cakra mahkota. Nah, kemudian turun ke bawah sedikit, yaitu cakra mata ketiga, ya, yang terdapat di bagian kening kita. Di bagian kening kita, di antara kedua alis mata kita ini terdapat cakra mata ketiga, ya. Ini terdapat kelenjar, ya, di dalam mata ketiga ini terdapat kelenjar bawah otak, ya, bawah otak. Itu sebagai pusat persepsi, ya, tempat kesadaran dan persepsi batiniah untuk suatu pandangan, ya, yang menggambarkan pusat atau merupakan jendelanya jiwa kita, yaitu kemampuan untuk membedakan antara ilusi dan realita, ya, itu dari pandangan mata ketiga kita, ya. Membersihkan pikiran bawah sadar untuk berhubungan dengan intuisi dan pola pikir yang seimbang, itu melihat kesempurnaan ilahi, ya. Untuk menyempurnakan itu kita memandangnya keseimbangan dari kesempurnaan ilahi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terdapat di dalam cakra mata ketiga, ya. Untuk selanjutnya yaitu cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan itu terdapat di area leher atau gondok, ya, di sini. Ini merupakan pusat ekspresi, kemudian komunikasi, ya, kreativitas seni maupun sains itu terdapat di dalam sini. Terutama sekali musik, ya, kita bermusik
etnis, kemudian suara hati, itu pelatihan diri di sini, ya, di dalam cakra tenggorokan. Ya. Intuisi maupun intelektual itu juga terdapat di sini. Secara verbal, ya, kita bisa mengekspresikan kebenaran melalui kata yang kita ucapkan seperti ini. Ya. Untuk selanjutnya ini cakra jantung, ya, cakra jantung. Untuk cakra jantung sendiri itu berada di area hati, ya, di area hati. Itu terdapat sebuah kelenjar thymus, ya, kelenjar thymus sebutannya. Pusatnya cinta, pusatnya rasa kasihan, belas kasihan, kemudian energi jiwa yang lebih tinggi, rasa cinta tanpa syarat, cinta yang menyembuhkan, energi yang bersatu dengan sentuhan, cinta diri. Nah, itu terdapat di dalam cakra jantung ini, ya. Untuk berhubungan, kemudian komunikasi dari hati ke hati, secara emosional, ya, secara emosional itu kita mengekspresikan kesadaran jiwa ataupun hati kita di dalam sebuah tindakan. Itu terdapat di dalam cakra jantung ini, ya. Untuk selanjutnya yaitu cakra solar plexus, ya, cakra solar plexus itu aura di pusar, terdapat di dalam pusar kita, itu di bagian limpa, ya. Ini mencakup sebuah pusat kekuatan, ya. Di cakra solar ini terdapat pusatnya kekuatan yang mengandung elemen api, yaitu dorongan-dorongan ego, kemudian identitas diri, kepercayaan diri, ya, itu terdapat di dalam cakra solar, terdapat di dalam cakra solar ini. Aliran yang meliputi seperti kata saya mampu, itu egoitasnya tinggi sekali, ya. Emosi-emosi yang musnah, kemudian asimilasi dari sebuah pengalaman, dan di sini pula terdapat sebuah alat untuk pencernaan di dalam tubuh kita. Pusatnya di sini, di cakra solar plexus ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas cakra abdominal, ya, cakra abdominal. Cakra abdominal ini terdapat atau tempatnya itu di bawah pusat, yaitu sebuah area di area alat vital kita, ya, alat kelamin kita. Terdapat kelenjar prostat, pusat seks, kemudian elemen air rahim, pemeliharaan. Terdapat pula di sini yaitu aliran bawah sadar, ya, yang bisa dirasakan setiap manusia, yaitu adanya ketertarikan antara lawan jenis, kemudian ketertarikan untuk sebuah komunitas atau persahabatan, itu di area ini, di area cakra abdominal, ya. Seperti hubungan kita dengan orang tua kita, ya, hubungan dengan ibu kandung kita. Nah, hubungan-hubungan inilah yang terdapat di dalam cakra abdominal.
Untuk selanjutnya kita akan menuju kepada cakra selanjutnya, yaitu cakra dasar atau cakra akarnya ya. Dasar itu di punggung ya, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu mengandung ya, memiliki kandungan yaitu pusat pertahanan dari energi bumi, dunia eksternal ya, gerakan-gerakan dari sebuah gerakan-gerakan kesehatan di dalam tubuh kita ya. Sebagai contohnya, kita bekerja, kita mencari uang, kemudian hubungan dengan bumi itu kita bisa mempelajarinya. Kita mencintai kebersihan, mencintai tanaman-tanaman, mencintai tanah, kita mengolah tanah sebagai seorang petani ya. Seperti itulah yang ada di cakra akar atau cakra dasar. Adapun cakra-cakra tersebut itu kita jadikan satu menjadi sebuah sebutan cakra manggilingan. Ini di dalam sebutan di dalam tubuh kita, yaitu terdapatnya cakra manggilingan. Di dalam cakra manggilingan itu terdapat cakra-cakra tersebut ya. Itu disatukan menjadi sebutan dari cakra manggilingan, yaitu pusat generator ya, bukan generasi, maaf ya. Pusatnya generator pembangkit energi dalam tubuh setiap manusia ya, yang selalu berputar dan berputar untuk menciptakan energi batin agar dapat disalurkan menjadi sebuah kekuatan yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Bisa juga memunculkan ya kekuatan untuk pengobatan. Nah, yang biasa digunakan untuk tabib, ustadz, kiai itu terdapat di sini di cakra manggilingan ini. Nah, ini kita akan mempelajarinya. Kali ini akan mempelajarinya secara detail ya, secara detail cara, kemudian persyaratan yang harus dipenuhi. Makanya ini saya tayangkan hal ini secara perlahan, secara detail agar bisa dipahami dengan mudah ya. Kita akan mulai masuk ke tata cara atau persyaratan untuk mengamalkan dari cakra manggilingan ini ya. Ajian untuk mendapatkan ajian cakra manggilingan ini. Untuk pertama kali ya, harap dicatat boleh ya. Sediakan waktu ya. Anda karena waktu satu hari saja, Anda harus berpuasa kali ini ya. Harus menjalankan puasa dalam satu hari ini ya. Harinya sebenarnya bebas. Harinya Anda akan melakukannya bebas. Tapi menurut saya untuk lebih afdol dan kuatnya batin kita bisa berpuasa di hari kelahiran kita atau hari weton kita dalam satu hari itu ya. Puasanya ini Anda tidak boleh sahur, tidak boleh berbuka dalam satu hari itu. Jadi dimulai pukul 12 malam itu sudah tidak boleh terisi oleh makanan ataupun minuman apapun sampai nanti pukul 12 hari berikutnya, 12 malam hari berikutnya. Dan satu syarat lagi, dalam satu hari itu Anda berpuasa tidak boleh
nantinya setelah itu Anda tidak boleh memakan makanan dari hewani atau yang berbau hewan, ya, berunsur hewani, itu yang bernyawa lah, itu tidak boleh, ya, karena untuk amalan ini Anda diharapkan untuk mencintai tubuh Anda, mencintai makhluk hidup. Nah, jadi Anda tidak diperbolehkan untuk makan yang bernyawa. Untuk langkah selanjutnya setelah Anda berpuasa, selama berpuasa itu lakukanlah meditasi, ya, atau tafakur kalau bahasa untuk orang mukmin muslim itu tafakur, kita tafakur untuk mengolah rasa kita, yaitu dengan membaca mantra, ya, dengan membaca doa atau amalan dari ajian ini. Nah, Anda harus bersungguh-sungguh dalam membaca dan mengamalkan dari amalan doa-doa atau mantra yang saya akan utarakan nanti, ya. Ini persyaratannya dulu yang saya akan berikan, ya. Untuk memperkuat, ya, untuk memperkuat ajian ini, ya, untuk memperkuat lagi ajian ini, setelah Anda melakukan puasa weton 1 hari itu dari pukul 12 malam hari pertama sampai pukul 12 malam hari berikutnya, itu setelah selesai Anda melakukan itu serta tafakur untuk membaca rapalan atau doa dari ajian ini, diharapkan untuk memperkuat lagi ajian tersebut, Anda diharapkan untuk berpuasa kembali 3 hari atau 7 hari, boleh, terserah kemampuan Anda. Ini kalau puasa yang ini itu puasa seperti biasa. Anda boleh melakukan sahur, Anda boleh berbuka seperti puasa biasa, seperti puasa di bulan Ramadan, ya. Anda bisa melakukannya seperti itu. Nah, pada saat melakukan puasa ini Anda diharapkan untuk selalu membaca doa dan mantra ini selama menjalankan puasa ini, ya. Ini karena untuk memperkuat, ya, untuk memperkuat akan kekuatan dari ajian ini, ya. Memperkuat dari ajian ini. Ajian serat jiwa ini benar-benar bisa meresap ke dalam tubuh dan jiwa kita. Itu seperti yang saya utarakan tadi, agar Anda bisa menjalankan puasa selama 3 hari atau 7 hari, ya. Itu menurut kemampuan Anda. Cara melakukannya bagaimana? Nah, cara melakukannya, Anda sebelum melakukan puasa tersebut, ya, Anda harus bersuci dengan melakukan mandi besar. Nah, ibaratnya mandi besar itu mandi junub, ya. Mandi junub itu kita lakukan pada tengah malam, pada jam 12 malam tepat, yaitu dengan mandi keramas besar, ya, untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan badan kita dari kotoran, ya, dari najis, ibaratnya dari najis, ya. Itu kita harus melakukan mandi junub, ibaratnya keramas dengan benar, itu tepat pukul di pukul 12 malam.
Nah, selanjutnya setelah mandi Anda diharapkan untuk melakukan sholat hajat 2 rakaat, ya, melakukan sholat hajat 2 rakaat. Selama menjalankan sholat hajat 2 rakaat itu seperti biasa, sholat seperti biasa, sholat hajat 2 rakaat tersebut. Setelah selesai Anda salam, nah ini yang inti dari kekuatan batin itu. Anda diharapkan untuk berzikir, ya, berzikir itu yang pertama kali Anda ucapkan atau zikirkan itu istighfar, ya. Istighfar Anda baca 100 kali, kemudian dilanjutkan lagi dengan kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah, itu juga 100 kali. Kemudian sholawat Nabi 100 kali. Nah, yang terakhir itu ditutup dengan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu juga dibaca 100 kali. Nah, setelah doa-doa tersebut, zikir-zikir tersebut Anda kerjakan, kemudian baru Anda memanjatkan doa yang Anda hajatkan. Karena Anda saat ini ingin mempelajari ajian serat cakra manggilingan, ya, maka Anda di dalam permohonan atau hajat Anda yang Anda lakukan adalah berdoa memohon agar diijabah, ya, diijabah untuk mempelajari kajian serat cakra manggilingan tersebut, ya. Setelah hajat kemudian doa diucapkan, Anda diharapkan duduk bersila dengan tenang, ya, duduk bersila seperti orang sedang melakukan semedi, ya, seperti orang sedang melakukan semedi. Duduk bersila secara rileks sampai hilangkan seluruh pikiran, buat ketenangan dengan menempatkan kedua telapak tangan itu terbuka di atas lutut, ya, di atas lutut ketika kita bersila. Jadi, nanti saya akan ilustrasikan, ya, saya akan ilustrasikan dan akan saya berikan kepada sobat semua, ya. Kemudian ketika duduk tersebut, ya, ketika bersila tersebut tangan terbuka, Anda diharapkan untuk membaca di dalam batin saja ini, ya, bacaan itu di dalam batin saja, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang Walukat Jati, ya Allah purbaning Allah, zat wirodat teguhing wulu, zat niat saking kersaning Allah. Nah, itu dibaca terus menerus hingga meresap ke dalam jiwa ini, ya. Sambil membaca doa tersebut, pandangan mata Anda tajam, ya, pandangan mata Anda dipertajam lagi, lurus menghadap ke depan, ya, seakan Anda sedang menghirup kekuatan gaib yang maha dahsyat. Nah, ingat, ketika bersila kemudian berdoa dengan doa yang saya ucapkan tadi, saya bacakan tadi,
itu pandangan mata Anda tertuju ke depan dengan pandangan mata yang begitu tajam, dan perasaan Anda itu sedang menghirup atau menghisap kekuatan besar, kekuatan dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk selanjutnya baca doa kembali, ya, doa selanjutnya, ya, doa selanjutnya yang harus Anda baca di dalam hati, yaitu Sang Hyang Getiat Jati ya Allah. Saya ulang, ya. Sang Hyang Getiat Jati ya Allah. Purbaning Allah ya wasesaning Allah. Zat wirodat teguhing getih, zat niat kersaning Allah. Nah, doa ini, doa yang kedua ini, di dalam Anda membaca doa yang kedua ini, kemudian tangan Anda yang tadi terbuka di lutut, ya, kemudian kepalkan tangan Anda, ya, kepalkan tangan Anda itu dengan kuat dan bergetar, ya, dengan kuat dan bergetar hebat, ya, bergetar hebat. Kemudian tarik nafas, hisap secara cepat seperti ini melalui hidung, lalu hembuskan nafas tersebut melalui mulut, ya, pada kepalan tangan ini. Masih dalam kondisi yang bergetar seperti ini, ya. Kemudian kepalan tersebut yang sudah Anda angkat dari lutut kemudian diangkat di depan ini, tegangkan, tegang dan bergetar, masih dengan getaran yang penuh dengan kekuatan kepalan ini, ya, untuk menyalurkan energi gaibnya. Tiupkan setelah berdoa, tiupkan setelah Anda menghisap kekuatan tersebut, tiupkan ke dalam kepalan ini, ya, kepalan yang bergetar, sambil sugestikan di dalam alam pikiran Anda bahwa kekuatan tersebut telah merasuk ke dalam kepalan tangan Anda. Untuk yang selanjutnya, ya, untuk yang selanjutnya, bacaan yang selanjutnya itu Anda membaca Sang Hyang Getiat Jati ya Allah, purbaning Allah ya wasesaning Allah, zat wirodat teguhing daging. Nah, yang tadi teguhing getih, sekarang teguhing daging, zat niat kersaning Allah. Untuk yang setelah doa ini, turunkan getaran gaib tersebut, ya, dari kepalan tangan ini, ya, untuk menyalurkan ke dua kaki kita, ya, kedua kaki kita, ya. Hisap kembali kekuatan ilahi, ya. Hisap dengan cepat, hisap dengan cepat, kemudian hembuskan 3 kali ke arah kedua kaki kita, masing-masing 3 kali, ya, masing-masing 3 kali. Itu Anda cukup seperti sugesti saja, ya, seperti sugesti saja. Anda melakukan arah pandang Anda itu tertuju ke arah kaki kita yang
kita beri kekuatan dari alam tersebut sambil meniupkan 3 kali di kaki kita. Seperti itu ya. Itu langkah-langkahnya yang harus dilakukan. Nah, makanya ini saya praktekkan secara perlahan-lahan agar mudah sobat-sobat semua memahami. Ya. Untuk selanjutnya masih kita dengan doa yang selanjutnya, yaitu Sang Hyang Rohat Jati, ya Allah, purbaning Allah, ya wasesaning Allah, zat wirodat teguhing otot. Nah, yang sekarang teguhing otot, zat niat kersaning Allah. Yang sekarang otot. Nah, sambil bergerak berdiri ya. Berdiri secara spontan, berdiri secara spontan, kemudian kayak orang melompat ya, dari duduk berdiri seperti melompat, hentakkan kaki ke tanah ya, sambil menahan napas. Ketika Anda melompat, narik napas, kemudian menghentakkan kakinya, itu menahan napas. Sebanyak 3 kali ya. Anda melakukan hal itu sebanyak 3 kali, melompat kemudian menghentakkan kaki ke tanah sebanyak 3 kali. Hal ini diharapkan kaki kita mendapatkan kekuatan dari hembusan doa tadi, yaitu kekuatan otot ya. Hal yang terakhir yang harus Anda lakukan yaitu bacaan terakhir ya, bacaan penutupnya, Sang Hyang Teguhing Balung, zat niat saking kersaning Allah ya. Sang Hyang Moho Simat Jati, ya Allah, ya purbaning Allah, wasesaning Allah, zat wirodat teguhing sungsum, zat niat saking kersaning Allah. Setelah membaca doa itu di dalam hati, kemudian tarik nafas, tahan sebentar, keluarkan dari mulut, sebanyak 4 kali ya. Anda menghembuskan nafas itu sebanyak 4 kali, dengan pandangan mata Anda tetap tajam dan berwibawa ya. Selanjutnya Anda tinggal melakukan pendinginan ya, dengan melakukan netralisasi tubuh ya, menetralisasi tubuh kembali sambil membaca ya Allah, ya Karim, hingga tubuh Anda merasakan ketenangan. Otot-otot Anda tidak merasakan kaku. Alam. Kemudian ya, kita sudah merasakan kembali tubuh kita normal ya. Kita bernapas seperti biasa, seperti sehari-hari kita bernapas ya. Hal ini harus sering Anda lakukan untuk mempercepat kekuatan itu menyatu dengan tubuh kita. Kita akan cepat mendapatkan kekuatan ajian mantra manggilingan ini. Karena dengan melatih terus-menerus, otomatis otot balung sumsum serta darah kita akan terisi dengan kekuatan-kekuatan alam tersebut, karena kita
menghirup, menghisap kekuatan dari bumi dan alam ini, ya. Ingat, Anda yang ingin melakukan hal ini, lakukanlah secara rutin, ya. Jika pagi hari, lakukanlah di pagi hari. Jika malam atau sore hari, lakukanlah di malam hari. Lakukanlah ritme itu secara terus-menerus hingga Anda merasakan getaran kekuatan itu telah merasuk ke dalam tubuh Anda. Nah, dari ajian cakra manggilingan ini Anda akan tahu khasiat, ya, dan kekuatannya. Karena kekuatannya ini yang begitu luar biasa, ya, maka setiap Anda melakukan tata caranya untuk mendapatkan ini, Anda harus benar-benar khusyuk dan memasrahkan semuanya itu pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi Anda meminta kekuatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Ingat, bukan yang lainnya. Karena dengan kekuatan ajian cakra manggilingan ini, tubuh Anda akan kebal terhadap berbagai senjata tajam. Bahkan peluru tidak akan menembus daging Anda dengan kekuatan cakra manggilingan ini, ya. Nah, begitulah, ya, proses dari ajian tingkat pertama, ajian serat jiwa di tingkat pertama ini. Begitu cara kita melakukannya, ya. Cara kita melakukannya, cara kita mengamalkannya dengan berbagai syarat yang telah saya utarakan tadi, ya. Monggo Anda yang ingin memiliki kekuatan atau ajian ini, silahkan Anda mempraktekannya, ya. Dengan izin Allah, nantinya Anda akan memiliki kekuatan ini, ya, dengan izin Allah, ya. Karena apapun yang diusahakan manusia, ya, jika Allah belum mengizinkan, ya tidak akan berhasil, ya. Makanya kita dalam hal ini kita pasrahkan, kita lakukan segala syarat dan persyaratannya, amalannya itu kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Nah, semoga dapat ijabah, ya, dapat ijabah dan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk mendapatkan aji cakra manggilingan ini, ya. Nah, demikian tadi, ya. Semoga sobat Kolbun dapat memahami apa yang saya sampaikan ini, ya. Jika masih kurang dalam memahami dalam penyampaiannya ini, maka sobat bisa menuliskan kekurangan apa kurang pahamnya, itu Anda tuliskan di kolom komentar, ya. Insya Allah nantinya akan saya berikan penjelasan secara rinci, ya, penjelasan secara rinci tentang kesulitan Anda, misalnya kurang memahami doa-doanya apa-apa, ya, silahkan ditulis di kolom komentar, ya. Nanti akan saya beberkan dengan tulisan, jadi nanti Anda akan bisa mempelajarinya dengan membaca, ya, seperti itu. Terima kasih, ya, untuk sobat Kolbun semua yang telah, ya, menemani dan menyaksikan tayangan ini hingga tuntas, ya. Mohon maaf bila banyak salah kata atau kurangnya
dalam saya memberikan informasi ini. Mohon dimaafkan dan saya cukupkan sampai di sini. Untuk yang selanjutnya akan saya berikan tayangan. Untuk yang selanjutnya itu ajian yang tingkat kedua, ya, tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua ini yaitu ajian serat wadak brojo wesi, ya. Untuk tayangan berikutnya akan saya berikan persyaratan untuk mengamalkan tingkat yang kedua, yaitu ajian serat wadak brojo wesi. Nah, semoga tayangan ini bermanfaat bagi sobat semua, ya. Sekali lagi saya mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.